Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini kami akan membahas tentang pengolahan data ukuran penyebaran. Perkenalkan, nama saya Thayyibatul Hima yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi materi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama yaitu saya sendiri, Thayyibatul Hima dengan NIM 240404. Yang kedua, Putri Dwi Kartikasari dengan NIM 2404012. Yang ketiga, Yani Nur Andini dengan NIM 2404014. Yang keempat ada Salwa Farodisa dengan NIM 2404016. Yang kelima ada Nurul Fitria dengan NIM 2404034. Yang keenam ada Fajrul Iza dengan NIM 2404046. Dan yang ketujuh ada Nurul Hakimah dengan NIM 2404078. Pengertian pengolahan data pengukuran penyebaran. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Statistik yang digunakan untuk mengetahui luas penyebaran data atau variasi data dan homogenitas data. Berikut macam-macam ukuran penyebaran data. Yang pertama, range atau jangkauan. Rentang atau range disebut juga dengan jangkauan, merupakan selisih antara data terbesar dan data terkecil. Jangkauan menunjukkan seberapa tersebarnya nilai-nilai dalam suatu deret. Jika jangkauannya merupakan angka yang besar, nilai-nilai dalam deret tersebut sangat tersebar. Jika jangkauannya merupakan angka yang kecil, nilai-nilai dalam deret tersebut dekat satu sama lain. Jadi, jangkauan dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan X max dikurangi X min. Keterangannya, R sama dengan range, X max sama dengan nilai data terbesar, X min sama dengan nilai data terkecil. Contoh jangkauan data. Tentukan jangkauan dari data 3, 6, 10, 5, 8, 9, 6, 4, 7, 5, 6, 9, 5, 2, 4, 7, 8. Jawabannya, R sama dengan 10 dikurangi 8 sama dengan 8. Jadi jangkauan data tersebut adalah 8. Data kelompok pada dasarnya dapat menggunakan rumus jangkauan atau range seperti di bawah ini. Yang pertama, range sama dengan nilai tengah kelas terakhir dikurangi nilai tengah kelas pertama. Yang kedua, range sama dengan tepi atas kelas terakhir dikurangi tepi bawah kelas pertama. Contoh soal data kelompok. Tentukan range dari tabel di bawah ini dengan menggunakan dua cara. Nilai tengah kelas pertama sama dengan 8 ditambah 10 dibagi 2 sama dengan 9. Nilai tengah kelas terakhir 16 ditambah 18 dibagi 2 sama dengan 17. Range sama dengan 17 dikurangi 9 sama dengan 8. Baik, untuk jangkauan itu ada dua macam. Yang pertama yaitu jangkauan interkuartil dan yang kedua ada jangkauan semi interkuartil. Untuk jangkauan interkuartil juga disebut sebagai hamparan. Jangkauan antarkuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Untuk menentukan jangkauan antarkuartil dapat digunakan persamaan H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Keterangannya, H sama dengan jangkauan antarkuartil atau hamparan, Q3 sama dengan kuartil ketiga, dan Q1 sama dengan kuartil pertama. Yang kedua yaitu jangkauan semi interkuartil. Jangkauan semi interkuartil juga disebut simpangan kuartil. Jangkauan semi antarkuartil adalah nilai dari setengah kali jangkauan antarkuartil. Pengertian di atas dapat dinyatakan dalam persamaan Q_D sama dengan 1/2 dikali buka kurung Q3 dikurangi Q1 tutup kurung. Keterangannya, Q_D sama dengan jangkauan semi interkuartil
kuartil, Q3 sama dengan kuartil atas, dan Q1 sama dengan kuartil bawah. Simpangan atau deviasi rata-rata. Simpangan rata-rata, biasa disebut mean deviation, adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Data tunggal dengan rumus di bawah ini dengan keterangan XR, SR simpangan rata-rata, X1 data ke 1, X rataan hitung, N banyak data. Data kelompok dengan rumus di bawah ini dengan keterangan sama seperti data tunggal SR simpangan rata-rata, X1 data ke 1, X rataan hitung, dan F1 frekuensi data ke 1. Standar deviasi atau simpangan baku. Varian merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok, sedangkan akar dan varian disebut dengan standar deviasi atau simpangan baku. Data tunggal sampel dengan rumus di bawah ini dengan keterangan S simpangan baku, X1 data ke 1, X rataan hitung, N banyak data. Fungsi simpangan dan standar deviasi. Standar deviasi adalah bentuk pengukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah variasi atau sebaran sejumlah nilai data atau rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data yang diukur dari nilai rata-rata tersebut. Standar deviasi dalam statistik deskriptif ini banyak digunakan untuk menghitung variabilitas atau keragaman yang digunakan dalam statistik dan teori probabilitas. Standar deviasi juga biasa dikenal sebagai simpangan baku atau dalam simbol Yunani biasa disebut dengan sigma. Mencari simpangan baku atau standar deviasi. Salah satu cara untuk mengetahui keragaman suatu kelompok data adalah dengan mengurangi setiap nilai data dengan rata-rata kelompok data tersebut. Kemudian, semua hasilnya dijumlahkan. Namun, cara seperti itu tidak bisa digunakan karena hasilnya akan selalu menjadi nol. Oleh karena itu, solusi agar nilainya tidak menjadi nol adalah dengan menguadratkan setiap pengurangan nilai data dan rata-rata kelompok data tersebut. Kemudian dilakukan penjumlahan. Hasil penjumlahan kuadrat tersebut akan selalu bernilai positif. Ragam variansi ragam atau variansi adalah nilai statistik yang seringkali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik dan individu dengan main atau rata nilai dari sampel itu sendiri. Data tunggal keterangan S2 variasi XI data ke I, X rataan hitung, N banyak data. Data kelompok keterangan FI frekuensi kelas ke I, XI nilai tengah ke I, X rata-rata K panjang internal kelas. Contoh soal diberikan data sebagai berikut: 6, 7, 8, 8, 10, 9. Tentukan ragam variansinya. Pembahasan. Pertama-tama kita cari rata-ratanya terlebih dahulu, sehingga dihasilkan 6 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 10 tambah 9, lalu dibagi 6 sama dengan 8. Kemudian buka kurung 6 kurangi 8 tutup kurung kuadrat, tambah buka kurung 7 dikurangi 8 tutup kurung kuadrat,
Kesimpulan, ukuran penyebaran data yang telah dihitung adalah range atau rentang, standar deviasi atau simpangan baku. Rentang data menunjukkan selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil dalam suatu himpunan data. Simpangan baku adalah jumlah mutlak selisih setiap nilai pengamatan terhadap nilai rata-rata dibagi dengan banyaknya pengamatan kurtosis, merupakan ukuran untuk menentukan bentuk-bentuk distribusi yang biasanya dibandingkan dengan kurva distribusi normal. Nilai standar deviasi pada dasarnya menggambarkan besaran sebaran suatu kelompok data terhadap rata-ratanya, atau dengan kata lain gambaran keheterogenan suatu kelompok data. Selain digunakan untuk analisis statistik, standar deviasi juga bisa digunakan untuk menentukan jumlah resiko dan volatilitas terkait dengan investasi tertentu. Ukuran penyebaran dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar-benar representatif atau tidak. Apabila suatu kelompok data mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap nilai rata-ratanya, maka dikatakan bahwa nilai rata-rata tersebut tidak representatif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah ataupun kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.